Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Rahma Alfiana. Saya dari Prodi Manajemen kelas pagi dengan NIM 289215038 dari Universitas Pancasakti. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi PPKN yang berjudul Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian demokrasi. Apa itu demokrasi? Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata demos yang memiliki arti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan kata kratein atau kratos yang memiliki arti pemerintahan atau berkuasa. Dengan kata lain, demokrasi adalah bentuk pemerintah di mana warga negaranya memiliki hak yang sama pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Dan arti dari pendidikan demokrasi adalah pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap peserta didik untuk mencapai tingkat pendidikan sekolah yang setinggi-tingginya sesuai dengan kemampuannya. Dan arti dari demokrasi pendidikan adalah pengajaran pendidikan yang semua anggota masyarakat mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang adil. Adapun pengertian demokrasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Aristoteles adalah demokrasi yaitu suatu kebebasan atau prinsip demokrasi ialah kebebasan. Yang kedua, menurut Abraham Lincoln, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang terakhir, menurut Hans Kelsen adalah pemerintahan oleh rakyat, kekuasaan negara dijalankan oleh wakil-wakil rakyat. Prinsip demokrasi pendidikan. Prinsip demokrasi pendidikan yang pertama, keadilan dalam kesempatan belajar bagi semua warga negara. Yang kedua, dalam rangka pembentukan pemerintahan nasional dan karakter bangsa sebagai bangsa yang baik. Yang ketiga, suatu ikatan erat dengan cita-cita nasional. Adapun hubungan demokrasi dan pendidikan. Hubungan demokrasi dan pendidikan ada 3 macam. Yang pertama, pendidikan sebagai sarana perubahan budaya masyarakat. Yang kedua, pendidikan sebagai pelaksanaan kekuasaan negara. Dan yang terakhir, tujuan otonomi pendidikan yang sejalan dengan negara demokratis. Adapun tujuan pendidikan demokrasi. Tujuan pendidikan demokrasi adalah untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan demokratis. Dengan demikian, tampaklah bahwa demokrasi pendidikan merupakan pandangan hidup yang mengutamakan persamaan, hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama di dalam berlangsungnya proses pendidikan antara pendidikan dan anak didik, serta juga dengan pengelolaan pendidikan. Pembahasan yang kelima, pelaksanaan demokrasi pendidikan di Indonesia. Pelaksanaan demokrasi pendidikan di Indonesia pada dasarnya telah dikembangkan sedemikian rupa dengan menganut dan mengembangkan asas demokrasi dalam pendidikannya. Yang pertama, pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 dengan ayat 1 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Ayat 2 berbunyi pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Nasional. Menurut undang-undang ini cukup banyak dibicarakan tentang demokrasi pendidikan, terutama yang berkaitan dengan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan. Pasal 5, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Pasal 6, setiap warga negara berhak atas kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengikuti pendidikan agar memperoleh pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan yang sekurang-kurangnya setara dengan pengetahuan. Pasal 7,
Penerimaan seseorang sebagai peserta didik dalam suatu satuan pendidikan diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi, dan dengan tetap mengindahkan kekhususan satuan pendidikan yang bersangkutan. Pasal 8, yang pertama, warga negara yang memiliki kelainan fisik dan atau mental berhak memperoleh pendidikan luar biasa. Yang kedua, warga negara yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa berhak memperoleh perhatian khusus. Yang ketiga, pelaksanaan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai permasalahan pendidikan di Indonesia. Permasalahan pendidikan di Indonesia. Yang pertama, rendahnya partisipasi masyarakat. Yang kedua, rendahnya inisiatif kebijakan yang kurang demokratis. Yang ketiga, tantangan kehidupan global. Adapun solusi menghadapi permasalahan penerapan pendidikan demokrasi. Solusi menghadapi permasalahan penerapan pendidikan demokrasi. Yang pertama, upaya peningkatan mutu pendidikan. Yang kedua, peningkatan efisiensi pengelolaan pendidikan. Yang ketiga, peningkatan relevansi pendidikan. Dan yang keempat, peningkatan kualitas guru. Dan yang terakhir, peningkatan kesejahteraan guru.